Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada hadis riwayat Imam Bukhari, juga diriwayatkan Imam Muslim dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah bersabda begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un ayatul rijzi. Ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi. Fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Artinya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Ta'un atau wabah penyakit menular itu adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negara, di suatu daerah, di suatu wilayah, maka janganlah kamu masuk ke daerah tersebut. Dan apabila kamu berada di negara tersebut atau di daerah yang dijangkiti wabah tersebut, maka kamu tidak boleh keluar dari negara atau dari daerah tersebut. Gunanya adalah agar kita tidak menulari atau ditulari penyakit ta'un tersebut. Melihat dari sabda Rasulullah ini, maka langkah pemerintah menghimbau agar warganya tetap diam di rumah itu adalah langkah yang sejalan dengan spirit syariat Islam. Bahkan ada hadis juga riwayat dari Sayyidah Aisyah. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adzaban yab'atsahu Allah 'ala man yasha' faj'alahu rahmatan lil mu'minin falaysa min rajulin yaqa'at ta'un fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma qaddaballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Yang artinya dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Lalu Rasulullah memberitahu kepada saya, wabah itu adalah siksa yang dikirim oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan dia menjadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang menghadapi wabah, lalu dia bersabar dengan tinggal di dalam rumahnya, seraya bersabar dan ikhlas, dan dia mengetahui atau meyakini bahwa tidak akan menimpa kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Menghadapi fenomena yang terjadi seperti sekarang ini, maka pilihan yang tepat bagi kita adalah mengikuti himbauan pemerintah, yakni menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan semacamnya. Yang sakit semoga segera sembuh, yang sudah mati semoga diampuni oleh Allah, dan yang masih sehat semoga tetap sehat.